perjanjian dalam bisnis, kontrak, dan keusahaan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, perjanjian menjadi elemen penting bagi yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, baik individu maupun badan usaha. Perjanjian atau kontrak tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kontrak memenuhi prinsip-prinsip keusahaan yang diatur dalam hukum. Banyak kontrak yang menimbulkan sengketa karena salah satu pihak merasa dirugikan atau karena ketidaksesuaian kontrak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kontrak dianggap batal atau tidak sah secara hukum, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, semakin kompleksnya transaksi bisnis modern seperti dalam bidang teknologi, e-commerce, dan investasi lintas negara menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang keabsahan kontrak. Pemahaman ini mencakup syarat-syarat sahnya perjanjian, mekanisme pembentukan kontrak, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak. Dari sini ada pengertian perjanjian dan kontrak ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. 5 Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dan berikutnya ada pengertian menurut pasal 13, dan berikutnya ada pengertian menurut pasal 1313 KUH Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya satu orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak. Di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Berikutnya ada menurut Sutikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam bab 2 buku ketika KUH Perdata yang berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian, segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Kontrak sendiri di sini pengertiannya adalah kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, karena perjanjian juga dapat dibuat secara lisan. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris dan umum digunakan dalam bisnis. Karena dalam bisnis jarang sekali orang melakukan perjanjian yang sifatnya lisan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya sama Kang Aga, apakah ada pendapat lain tentang pengertian perjanjian? Saya tuliskan, terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Kang Dede Rizal. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah ada pendapat lain tentang pengertian perjanjian? Di sini saya mencari tahu untuk pendapat lain dikemukakan oleh Rutan dalam Profesor Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Apakah cukup jawabannya, Kang Dede? Cukup, puisi Kang. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febriana Rahmawati dengan NPM 068. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang syarat sah hukum perjanjian dan asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak. Ini adalah pembahasannya, ada 3 ya. Yang pertama syarat sah perjanjian, yang kedua akibat jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yang ketiga asas-asas dalam hukum kontrak. Ini masuk ke materi yang pertama, yaitu syarat sah perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP. Perdata yang mengemukakan kenapa sih? Nggak apa-apa, langsung aja. Dari awal lagi, nggak apa-apa nanti dilihat. Ya dari syarat, Nggak, dari- nggak usah dari materi Nah, yang ini. pertama. Kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Di sini ada syarat sah perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan 4 syarat berikut. Beberapa syarat tersebut, yang pertama ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini kedua belah pihak harus sepakat secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan untuk bertindak. Kecakapan untuk bertindak ini para pihak harus cakap menurut hukum, tidak di bawah umur, tidak dalam pengampuan. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Yang keempat, ini ada sebab yang halal, yaitu tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Di sini masuk ke materi yang kedua, akibat jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Yang pertama, perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat kekurangan dalam syarat kesepakatan atau kecakapan. Yang kedua, ada perjanjian batal demi hukum jika syarat objek tertentu atau sebab yang halal tidak terpenuhi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu asas-asas dalam hukum kontrak. Dalam hukum Napas nanti di-cut. Kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini ada asas-asas dalam hukum kontrak. Dalam hukum kontrak, dalam dunia hukum, kontrak menjadi instrumen penting yang mengatur hubungan hukum antar individu atau pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memastikan keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak, terdapat asas-asas hukum kontrak yang menjadi pedoman utama. Asas-asas ini tidak hanya memberikan landasan filosofi, tapi juga menjadi rangka normatif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak, sehingga menciptakan hubungan hukum yang terstruktur dan harmonis. Ini ada asas-asasnya. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dipatuhi oleh para pihak. Yang keempat, ini ada asas keseimbangan, yaitu kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur berhak menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Yang kelima, ada asas itikat baik. Merujuk ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang artinya dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Boleh kalau ada pertanyaan? Saya pengen bertanya ke Intan ya Teh. Ya. Bagaimana suatu sebab dianggap tidak hal dalam perjanjian? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ija.
ketiga kontrak sewa, yang keempat kontrak lisensi software, yang kelima kesepakatan pembelian barang, yang keenam penyediaan jasa, yang kedua ada kontrak tidak tertulis atau kontrak lisan. Kontrak tidak tertulis atau kontrak lisan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara verbal atau lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis. Contoh dari kontrak tidak tertulis atau kontrak lisan yang pertama, pinjaman uang antar teman. Seorang teman meminjam uang kepada teman lain dengan kesepakatan lisan bahwa pinjaman akan dilunasi dalam waktu 1 bulan. Yang kedua, kontrak kerja freelance atau seorang klien dan pekerja lepas atau freelancer menyepakati proyek tertentu termasuk tarif dan waktu penyelesaian tanpa membuat perjanjian tertulis. Yang ketiga ada kontrak standar atau kontrak baku. Kontrak standar adalah jenis kontrak yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa melakukan negosiasi terhadap ketentuan-ketentuannya. Contoh dari kontrak standar yang pertama ada kontrak asuransi, yang kedua kontrak keanggotaan, yang ketiga kontrak sewa properti, yang keempat kontrak layanan internet atau telekomunikasi, yang keenam kontrak penjualan online, dan yang terakhir ada kontrak kartu kredit. Yang keempat ada kontrak internasional. Pengertian dari kontrak internasional itu sendiri adalah kesepakatan hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda. Kontrak ini biasanya melibatkan pertukaran barang, jasa, atau uang lintas batas negara. Contoh dari kontrak internasional adalah kontrak jual beli internasional atau sales contract. Selanjutnya, kontrak lisensi internasional atau international licensing agreement. Yang ketiga, kontrak joint venture atau contohnya perusahaan Indonesia dan perusahaan Australia yang membentuk usaha patungan untuk mengelola tambang mineral di wilayah tertentu. Yang keempat ada kontrak distribusi internasional atau international distribution agreement. Yang kelima ada kontrak franchise internasional. Yang terakhir dari jenis-jenis kontrak ada kontrak kerjasama, yaitu perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan masing-masing pihak yang jelas. Kontrak ini mengikat secara hukum sehingga semua pihak yang terlibat harus mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Contoh dari kontrak kerjasama yang pertama kontrak penjualan, yang kedua kontrak pengadaan, yang ketiga kontrak layanan, yang keempat kontrak kemitraan, dan yang terakhir ada kontrak sewa. Selanjutnya materi kedua, hal yang diatur dalam kontrak. Dalam sebuah kontrak terdapat berbagai hal yang diatur untuk memastikan kesepakatan antara para pihak jelas dan dapat dilaksanakan. Yang pertama, hal yang diatur dalam kontrak ada identitas para pihak, yaitu informasi lengkap tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Isinya misalnya nama, alamat, dan sejenisnya. Yang kedua ada objek kontrak, yaitu penjelasan rinci tentang apa yang menjadi tujuan atau objek dari kontrak tersebut, seperti barang, jasa, atau hak yang dipertukarkannya. Yang ketiga ada hak dan kewajiban para pihak, yaitu kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi peran atau tanggung jawabnya dalam kontrak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak atas pelaksanaan kontrak. Yang keempat ada harga atau imbalan, yaitu ketentuan tentang pembayaran termasuk jumlah, metode, tata uang, dan jadwal pembayaran di tahun waktu. Yang kelima ada jangka waktu kontrak atau durasi kontrak, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian, ketentuan tentang perpanjangan kontrak jika diperlukan. Yang keenam ada ketentuan pelaksanaan, rincian tentang bagaimana kewajiban dalam kontrak akan dilakukan seperti metode pengiriman, standar kualitas, atau lokasi pelaksanaan. Selanjutnya ketujuh ada syarat dan ketentuan tambahan, yaitu ketentuan khusus yang mungkin relevan dengan jenis kontrak, seperti garansi, pemeliharaan, atau klausul pembatalan. Yang kedelapan ada ketentuan penyelesaian sengketa, yaitu cara menyelesaikan perselisihan jika terjadi pelanggaran kontrak, misalnya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Yang kesembilan
ada pilihan hukum dan jurisdiksi, yaitu hukum negara mana yang berlaku dalam interpretasi kontrak, pengadilan atau badan hukum mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Yang ke-10 ada force majeure atau ketentuan tentang situasi di luar kendali para pihak. Contohnya seperti bencana alam atau kerusuhan yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab kontrak. Yang ke-11 ada pengakhiran kontrak, yaitu ketentuan tentang bagaimana dan dalam kondisi apa kontrak dapat diakhiri sebelum waktu yang disepakati. Yang ke-12 ada tanda tangan para pihak, yaitu persetujuan tertulis dari semua pihak yang biasanya disertai dengan tanda tangan dan jika perlu ada saksi atau notaris. Cukup sampai sana penjelasan dari saya. Apa ada yang ingin bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, saya dari Jalama NPM 117 yang bertanya ke Teh Sophie. Ya. Bagaimana jika dalam suatu kontrak tidak ada tanda tangan salah satu pihak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Untuk Kang Dede, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana jika dalam suatu kontrak tidak terdapat tanda tangan salah satu pihak? Ya. Jika dalam suatu kontrak tidak ada tanda tangan salah satu pihak, maka kontrak tersebut bisa dikatakan tidak sah karena kontrak tersebut tidak memenuhi syarat. Menurut pasal 132 KUHP Perdata, suatu kontrak dianggap sah jika memenuhi syarat, salah satunya ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Jika cuma ada satu tanda tangan dari salah satu pihak, artinya kontrak tersebut belum mencapai kesepakatan bersama. Seperti itu, apakah cukup? Cukup puasnya jawabannya. Terima kasih. Oke. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian dalam bisnis, kontrak, dan keabsahannya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu ada tinjauan pembatalan kontrak dan kesimpulannya. Untuk tinjauan pembatalan kontrak, itu ada penyebab pembatalan kontrak. Yang pertama, perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif seperti kesepakatan atau kecakapan. Dan yang kedua, ada perjanjian tidak memenuhi syarat objektif seperti tidak memenuhi syarat tertentu. Ada juga perjanjian dibuat berdasarkan paksaan, kehilapan, atau penipuan. Dan yang terakhirnya itu ada perjanjian melanggar one prestasi. Adapun akibat hukum pembatalan kontrak, yang pertama ada perjanjian dianggap tidak pernah ada. Ada juga para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian, dan yang ketiga ada para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemulihan keadaan seperti sebelum perjanjian. Ada para pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan, dan yang terakhir ada juga para pihak yang bersangkutan wajib memberikan ganti kerugian biaya dan bunganya. Hukum pembatalan kontrak ini, pembatalan perjanjian secara sepihak adalah perjanjian yang diketahui oleh pelaku usaha dan konsumen. Apabila konsumen membatalkannya secara sepihak dengan perjanjian yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan kerugian bagi driver dan dianggap melawan hukum berdasarkan pasal 1266 KUHP dan termasuk ke hukum perdata. Dan di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu hukum pembatalan kontrak dianggap tidak pernah ada jika keadaan dikembalikan seperti semula. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam hukum ekonomi syariah, pembatalan kontrak disebut khiyar al-aib. Khiyar al-aib ini memberikan kepada pembeli untuk membatalkan kontrak jika barang atau jasa yang dibeli cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi penjual. Ada yang mau bertanya? Mau nanya, gereja dari kelompok 1 dan apakah perjanjian secara dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak? Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reja, apakah perjanjian secara lisan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak?
Pada umumnya, kontrak lisan itu dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. Pasal 1320 KUHP Perdata yang sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Cukup, Preja? Cukup. Ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.